Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Puji nama Tuhan kalau malam hari ini kita boleh berkumpul kembali dalam seminar Hidup dalam Roh sesi yang kelima atau sesi yang puncak. Suara saya terdengar jelas? Kalau dengar jelas boleh kasih jempolnya ke kamera. Oke. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau saudara tidak boleh ya, kalau saudara berkenan, buat saudara yang tidak punya kendala dengan sinyal, tidak punya kendala dengan segala sesuatunya, sinyal bagus segala macam, tolong boleh open cam ya, buka kamera. Supaya apa? Supaya kita bisa bersama-sama kita melihat satu sama lain ya, saling berkenalan satu sama lain, saling melihat satu sama lain, supaya kita bisa bersama-sama bersuka cita pada hari ini. Dan terutama kita percaya bahwa malam hari ini adalah malam spesial. Kenapa? Karena Roh Kudus secara khusus akan melawat setiap kehidupan kita. Semua siap dilawat Roh Kudus? Yang siap boleh lambaikan tangan di depan kamera. Puji nama Tuhan. Biarkan malam hari ini dengan penuh sukacita kita mau datang di hadapan Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang menyatukan hati kita untuk memuji dan meninggikan namanya yang kudus. Bersama-sama. Satukanlah roh kami ya Tuhan, pandang pandangan kami semuanya, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Saudara yang terkasih, teks bergandengan tangan, karena ini secara virtual kita nggak bisa bergandengan tangan, maka teks ini diganti dengan berpandang-pandangan. Oke, pandang-pandangan ya. Jadi saudara ketika saling memandang, pandang kamera saudara supaya kita bisa saling melihat satu sama lain. Berikan senyum yang paling manis. Semua bisa tersenyum? Bisa? Iya, coba tersenyumnya saudara. Inilah wajah-wajah yang akan penuh dengan Roh Kudus malam hari ini. Amin. Ya, mari kita berpandang-pandangan. Semua siap dengan segenap hati. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Mari pandang-pandangan saat ini. Pandang-pandangan kami semuanya dalam hadirat-Mu. Dalam hadirat-Mu kami menyembah. Curahkan, saling curahkanlah Roh-Mu atas sekali kami. Lagi dong, satukan roh kami Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Semua siap pandang-pandangan? Pandang-pandangan kami semuanya dalam hadirat-Mu. Dalam hadirat-Mu kami. Semua siap saling mencurah Kudus malam hari ini. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Bersama-sama dengan segenap hati, come on. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Lagi roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Katakan semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus sekali lagi ya, biar Roh Kudus yang menyatukan kita malam hari ini. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Mari saling memandang. Pandang-pandangan kami semuanya dalam hadirat-Mu. Dalam hadirat semua siap kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Bersama-sama saling mencurahkan roh yuk. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa
kan mengaku siapa? bahwa Yesus. Naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan saat ini. Come on. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Semua siap, kami mau bersorak. Kami mau bersorak, tinggikan Lambaikan tangan namamu. saudara saat ini, come on. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sekali lagi saling bersorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Come on. Haleluya. Dengan penuh sukacita nyatakan segala puji hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Engkau layak. Sebab Kau yang layak dipuja. Semua siap, kami mau bersorak. Kami mau bersorak, tinggikan nama. Lambaikan tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya. Ya, sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Amin. Haleluya. Sing haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Saudara, semua tepuk tangan di atas kepala sama-sama. Yuk, sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Sing haleluya. Haleluya. Amin. Sekali lagi sorak bagi Dia. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Semua siap ya? Lebih tinggi lagi sambil melambaikan tangan di hadapan Tuhan sama-sama. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Amin. Haleluya. Sing haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sing haleluya. Haleluya. Dengan penuh sukacita saudara berikan senyummu bagi Tuhan. Haleluya. Kasih tepuk tangannya dong yang paling dahsyat dan luar biasa buat Tuhan. Sebab Dialah yang memberikan kita sukacita dan sorak-sorai malam hari ini. Haleluya. Saudara, sama-sama kita teriakan haleluya. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Puji nama Tuhan. Malam hari ini saya percaya bahwa saudara semuanya, kita semua yang hadir siap untuk menerima roh Allah. Roh kita diperbaharui kembali supaya roh kita menjadi penuh dengan sukacita dan semangat di dalam Tuhan. Mari tundukkan kepala saat ini. Kita buka dengan tanda kemenangan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, terima kasih kalau pada malam hari ini Tuhan, kami boleh bersukacita bersama, bersorak-sorai bersama Tuhan. Karena kami percaya bahwa Engkaulah sumber sukacita dan sorak-sorai kami. Kalau malam hari ini kami boleh bersukacita, kami boleh meninggikan Engkau. Inilah kerinduan kami. Kami ingin menyembah Engkau saat ini. Biarlah ya Bapa, kami mau berikan seluruh hati kami ke dalam tangan. Karena kami percaya bahwa hanya Engkau saja Tuhan yang layak terima segala pujian dan sembah untuk selama-lamanya. Kuasa-Mu hadir, Allah Roh Kudus hadir bersama dengan kami, memenuhi kembali kami dengan cinta-Mu yang besar dan kuasa-Mu yang nyata tercurah untuk melepaskan dan membebaskan kami. Ini doa kami Tuhan malam hari ini dengan segenap hati. Allah Roh Kudus, penuhi kami Dengan penuh kerinduan datang di hadapan-Nya. Ku rindu
Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, dengan segenap hati kami Tuhan, ubah hatiku, jelikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Sekali lagi, Allah Roh Kudus, bekerjalah Tuhan dengan bebas malam hari ini. Allah Roh Kudus, penuhi kami, penuhi kami dengan penuh kerinduan malam hari ini. Datang di hadapannya. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku, dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus. semua yang mau diubah hatinya katakan, Ubah hatiku, jelikanku Tuhan, jelikanku, jamahlah ku rindu angkat tanganmu ke surga saat ini. hadiratmu. Katakan, ku sembah, Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. kami sembah Engkau Tuhan dengan segenap hati kami. Ku sembah kudus, 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 kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi. Sekali lagi kami nyatakan penyembahan kami di hadapan-Mu. Ku sembah Engkau kudus, 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 kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Sungguh Allah kami, Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang boleh tercurah dalam kehidupan kami. Terutama malam hari ini, di mana kami percaya malam hari ini akan menjadi malam yang indah. Ketika roh Allah, Roh Kudus boleh dicurahkan untuk membangkitkan roh kami kembali, untuk menguatkan kami kembali, dan membawa kami Tuhan untuk semakin mendekat dan mengenal Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami rindu mendengarkan sabda-Mu, pengajaran-Mu yang akan dibawakan oleh brother kami, saudara kami Alex. Tuhan mari Engkau sendiri Tuhan yang boleh bekerja melalui lidah bibirnya, mulutnya Tuhan pakai untuk boleh menyampaikan kebenaran sabda-Mu. Dan biarlah melalui pengajaran malam hari ini Tuhan, sungguh-sungguh hidup kami diubahkan. Kami boleh semakin mengerti akan Engkau. Dan terutama Tuhan, kami rindu membuka hati kami pada saat ini. Dan biarlah
Roh Allah, Roh Kudus bekerja dengan dahsyat malam hari ini. Terima kasih. Segala doa ini kami mau panjatkan dalam satu nama yang punya kuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Silakan Bang. Halo, thank you Ben, keren banget, luar biasa malam hari ini. Hampir 60 orang yang join, luar biasa Mbak Sekar, Profisiat buat PD Kalvari gitu ya. Semoga bukan gara-gara pencurahan roh doang ya, ramai begini ya, Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Oke, Bapak Ibu, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan. Kini tiba kita masuk ke sesi kelima ya. Sesi kelima itu oke. Mungkin lupa, tak kenal maka tak sayang Ben. Jadi gue lupa mengenalkan diri ya. Nama saya Alex Juniarto. Puji Tuhan malam hari ini ada beberapa dari PDKK Santo Antonius Padua Bidara Cina yang join. Ada Pak Rudi, ada Bu Dede, ada koordinator saya juga join. Shalom Bapak Ibu, luar biasa. Terus saya juga menyambut teman-teman dari Cikarang. Ada Ciesi, ada Marini tadi saya lihat beberapa. Hari ini luar biasa. Banyak yang hadir. Ada teman saya juga yang hadir tadi beberapa. Oke. Saya sudah menikah, anak saya satu, istri satu, anaknya 3 ya Bu Maya, nggak boleh kebalik ya. Istrinya 1, anaknya 3 gitu ya. Kalau kebalik dosa. Oke, saya pengajar dan pewarta yang diutus dari PDKK Santo Antonius Padua Bidara Cina. Dan malam hari ini saya diberi tugas untuk memberikan pengajaran sesi kelima dan nanti bersama dengan bro saya Beni akan mengajak Bapak Ibu untuk berdoa bersama-sama mohon pencurahan roh daripada Allah. Oke, segitu perkenalannya. Saya coba share screen ya. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan ya? Kalau kelihatan tolong angkat jempolnya Bu Maya. Oke, sip. Sesi kelima, pencurahan roh. Sekarang aku mau tanya salah satu deh. Yang kelihatan di depan saya, Bu Maya. Bu Maya, kalau dengar pencurahan roh, di pikiran Bu Maya apa saat ini? Karena di depan saya adanya Bu Maya nih. Bisa di-unmute? Nggak bisa ya? Oke. Bisa. Bisa. Kalau dengar pencurahan roh tuh, di dalam pikiran Ibu apa? Pencurahan roh? Apa ya? Apa ya? Karena kalau gini Bapak Ibu, ada banyak orang bilang bahwa sesi kelima itu sesi yang ditunggu-tunggu. Ya, benar ya? Sesi yang ditunggu-tunggu supaya benar-benar curahan Roh Kudus hadir. Tetapi ada juga yang bilang sesi kelima itu sesi yang menakutkan. Karena didoain ada yang gelepar-gelepar, ada yang mungkin kemasukan, ada yang resting dan sebagainya. Ada orang yang mulutnya komat kami sendiri dan sebagainya. Mungkin ada yang berpikir seperti itu. Ya, tetapi yang saya mau ceritakan adalah sebenarnya sesi pencurahan roh itu apa sih? Di sesi ketiga, saya nggak tahu sudah diceritakan atau belum. Biasanya Bro Benny itu paling suka banget tuh kalau sesi ketiga pakai air sama sirup contohnya. Ya, udah saya nggak tahu. Saya ulang lagi ya ceritanya ya. Jadi Bapak Ibu kalau ada air dimasukin, ada sirup dimasukin air putih gitu ya. Kira-kira langsung diminum udah manis atau belum Bu Maya? Belum ya. Jadi ada air, ada sirup gitu ya, dimasukin ke gelas, terus dimasukin air, langsung diminum. Udah manis atau belum? Pasti belum manis karena belum diapain. Nah, malam ini tuh ngaduknya Bapak Ibu ya. Malam ini tuh ngaduknya. Pencurahan roh itu adalah ngaduknya ya. Kenapa saya bilang begini? Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita pada waktu kita dibaptis. Garis bawah itu dulu. Roh Kudus sudah dalam diri kita ketika kita dibaptis. Pertanyaannya, Roh Kudus bisa hilang nggak dalam hidup kita? Nggak akan pernah bisa hilang, Bapak Ibu. Yang hilang adalah apinya. Yang hilang adalah semangatnya ketika kita jatuh dalam dosa, ketika kita berbuat dosa. Itu yang hilang adalah apinya. Nah, malam hari ini, kita mau menyalakan api itu. Melalui apa? Melalui doa pencurahan Roh Kudus yang malam hari ini kita mau minta sama Allah Bapa. Pencurahan roh juga bukan sakramen. Kemarin di sesi keempat dibilang bahwa pencurahan roh itu adalah doa biasa. Oke, saya lanjutkan. Itu sedikit pembukaan mengenai apa itu pencurahan Roh Kudus. Ya,
Ini review sesi sebelumnya, ya. Sesi pertama itu berbicara mengenai Allah yang begitu mencintai manusia, gambaran Allah yang jauh dan sebagainya. Padahal itu Allahnya dekat dan Allah itu begitu mencintai manusia. Oke, sesi kedua berbicara mengenai manusia yang terpisah oleh Allah karena dosa. Ada begitu banyak masalah, begitu banyak problem, dan kita butuh penyelamat. Penyelamatnya itu tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus Kristus sendiri. Itu poin sesi kedua. Ya, sesi ketiga itu Tuhan menawarkan apa? Tuhan menawarkan hidup baru. Ya, Roh Kudus yang mengubah Bapak Ibu dari manusia lama menjadi manusia baru. Itu sesi ketiga. Ya, di situ diceritakan kalau ketika Bapak Ibu sudah menerima pencurahan Roh, Bapak Ibu sudah menerima Roh Kudus dalam diri Bapak dan Ibu, kehidupan doa Bapak Ibu berubah menjadi yang lebih baik lagi. Ya, sesi keempat itu berbicara mengenai apa ya? Kita mau berpaling kepada Allah dengan kita bertobat dan menerima apa yang ditawarkan kepada kita, yaitu karunia Allah. Karunia Allah itu tidak lain dan bukan adalah pertobatan. Kita sudah banyak dosanya, kita sudah jatuh dalam dosa, tapi Allah mencurahkan karunia-Nya. Ya, karunia Allah yang luar biasa ketika kita diberikan pertobatan oleh Allah. Kalau ngapalin sesi pertama sampai sesi ketiga, cukup Bapak Ibu buat tanda salib demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kenapa saya bilang begitu? Cinta Allah Bapa, cinta Allah Putra yang menjadi penyelamat, dan cinta Allah Roh Kudus yang mengubah Bapak Ibu menjadi manusia lama, menjadi manusia baru. Itu sedikit review Bapak Ibu ya, sesi pertama sampai sesi keempat. Nanti yang paling kesian adalah yang ngajar sesi ketujuh. Nah, kalau ngajar sesi ketujuh berarti mesti di-review dari sesi 1 sampai 6 Bapak Ibu ya. Enggak, bercanda Bapak Ibu ya. Biar nggak ngantuk, Oke. Itu review sedikit ya, sesi pertama sampai sesi keempat. Saya awali dengan perikop yang berbicara mengenai Roh Kudus ya, di Yohanes 14 ayat 25 sampai 26. Dan semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh penghibur, yaitu Roh Kudus. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Jadi ketika Yesus mau berangkat ke surga, ya, Tuhan memberikan penggantinya, yaitu Roh Kudus, Bapak Ibu, ya. Dan Roh Kudus itu ada di dalam diri kita sampai saat ini. Ya. Saking cintanya Tuhan sama kita, udah nggak ada Yesus di surga pun Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya, dan sampai sekarang Roh Kudus itu menemani kita, mengubah hidup kita, menemani hidup kita, Bapak Ibu. Selanjutnya, nanti sesi kelima, apa sih yang diharapkan terjadi? Ya, yang diharapkan terjadi adalah ini, Pentakosta pertama. Jadi, Bapak Ibu mungkin tahu cerita Pentakosta ketika Tuhan mencurahkan Roh Kudus, di situ jelas terlihat bahwa ketika curahan Roh Kudus itu ada lidah-lidah api, mereka berbicara dengan bahasa-bahasa yang mereka tidak tahu apa itu bahasa lidah dan sebagainya. Dan hal itu yang akan dihadirkan kembali nanti ketika kita minta doa pencurahan Roh. Ya. Yang apa yang terjadi pada Pentakosta pertama, ini yang diharapkan terjadi. Ini materi sesi keempat yang saya ulang lagi di sesi kelima. Ya, apa yang terjadi pada Pentakosta pertama. Poin kedua adalah kita dapat mengharapkan menyentuh kita secara pribadi dengan kuasa Roh-Nya. Jadi kita berharap nih Allah menyentuh kita saat ini dengan Roh Kudus-Nya. Jadi ketika didoakan pencurahan Roh, ya, kita mengharapkan bahwa Allah menyentuh kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya masing-masing pribadi di tempat ini. Ya. Dan selanjutnya, nanti ketika didoakan pasti pengalaman beda-beda. Ya, pengalamannya mungkin ada yang bisa mengalami karunia berbahasa roh, bernubuat dan sebagainya. Tetapi yang saya mau tekankan di sini, jangan fokus terhadap karunia-nya. Yang kita fokuskan adalah karunia hidup baru. Ya, namanya hidup baru di dalam roh. Berarti yang kita fokuskan adalah kehidupan baru kita. Nah, apa itu bahasa roh, apa itu nubuat? Itu karunia karismatis yang secara kasarnya nih, itu bonusnya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sudah mencurahkan Roh Kudusnya, dikasih bonus karunia lagi.
Ya, tekankan itu. Ya, jadi Bapak Ibu jangan fokus terhadap karunia-Nya, tapi fokus dengan apa? Karunia hidup baru. Hidup baru yang Bapak Ibu bisa dapati ketika Bapak Ibu mengalami pencurahan roh. Perubahan dari manusia lama menjadi manusia baru. Itu penekanannya. Dapat bahasa roh, bernubuat, wah itu gift yang luar biasa, bonus yang luar biasa ya Pak Rudi ya. Di sini saya lihat ada Pak Rudi. Bonus yang luar biasa Tuhan berikan kepada kita. Seringkali saya mau cerita Bapak Ibu, ada orang yang ikut pencurahan roh udah 10 kali. Tujuannya cuma pengen berbahasa roh. Karena saya belum dapat bahasa roh, jadi saya ikut pencurahan rohnya aja. Pertanyaannya itu benar atau salah? Salah. Yang kita kejar jangan karunia-Nya. Yang kita kejar jangan karunia-karunia-Nya. Ya. Yang kita kejar adalah Sang Pemberi karunia, yaitu siapa? Allah Bapa dan Allah Putra. Ya, yang kita kejar adalah itu. Yang terpenting adalah ketika Bapak Ibu sudah mengalami hidup baru, sudah mengalami pencurahan roh, ada buah-buah roh yang dihasilkan ketika Bapak Ibu mengalami pencurahan roh. Bapak Ibu tahu buah-buah roh apa? Damai, sukacita, pengendalian diri, pokoknya hal-hal baik dalam diri kita. Itu fokusnya ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, ini tujuan pencurahan roh. Ya, tujuannya adalah membantu kita untuk membuat komitmen penyerahan diri yang sejati kepada Kristus. Ya, poin kedua, membantu kita dibaptis dalam Roh Kudus dan menerima karunia berbahasa roh. Ya, tujuannya seperti itu. Nanti Bapak Ibu nanti didoakan juga kita minta sama Tuhan, curahkanlah Roh Kudus dalam diriku. Dan satu lagi, berikanlah karunia yang memang itu sungguh-sungguh berguna buat saya. Tapi di garis bawahi, kalau Bapak Ibu belum mendapatkan itu, jangan Bapak Ibu ngambek sama Tuhan. Ya, bukan berarti Tuhan nggak sayang sama Bapak Ibu, cuman waktunya memang belum tiba. Oke, ya Bu Raituti ya. Jangan kalau nanti tiba-tiba waktu didoakan, belum ada bahasa roh, wah Tuhan nggak sayang sama kita. Wah Bapak Ibu jangan takut. Saya ikut SADR pertama kali, nggak dapat Bapak Ibu bahasa roh. Beneran. Ya, ketika saya mengalami pencurahan roh pertama kali, saya nggak dapat bahasa roh. Tapi saya marah sama Tuhan? Tidak. Ya, karena memang waktunya belum tiba. Oke? Nah, ini di Kisah Para Rasul 19 ayat 6. Ada orang bilang, emang nanti kalau pencurahan roh ada bahasa roh dan bernubuat? Ya, saya cuma kasih firman Tuhan aja. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan mereka, turunlah Roh Kudus atas mereka dan mulai mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Ya, jelas firman Tuhan katakan. Jadi ini tujuannya, Bapak Ibu, ada berbahasa roh dan bernubuat ya. Di sini ada karunia berbahasa roh, oke. Landasan biblisnya apa? Di Alkitab ada. Ya, di Kisah Para Rasul 19 ayat 6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Oke. Pokok pembahasan. Ada 3. Ya, jadi sesi kelima itu simple, sebenarnya pendek. Bapak Ibu nanti slide-nya kalau Bapak Ibu mau silahkan nanti saya akan kirim ke panitia. Jadi Bapak Ibu nggak usah sibuk-sibuk catat ya. Nanti Ibu ini bisa Bapak Ibu ambil, oke? Jadi ada 3 poin di dalam sesi kelima. 1 pendahuluan ya. Apa itu pencurahan roh dan sebagainya. Itu bagian doa pencurahan roh, dan ketiga adalah pesan-pesan. Saya awali dengan pendahuluan. Jadi kita berkumpul saat ini untuk menagih janjinya Tuhan. Di Lukas 11 ayat 13, kita memohon Kristus untuk mencurahkan rohnya. Karena Tuhan sudah berjanji loh, di Lukas 11 ayat 13, nanti saya akan bacakan ayatnya. Oke, poin kedua adalah bagaimana orang menginginkan bahasa roh. Poin ketiga, beberapa sikap penting, dan setelah didoakan seperti apa. Jadi ada di bagian pendahuluan ini, saya akan bahas 4 poin ini. Ya, poin yang A, ya, kita berkumpul di sini untuk memohon Kristus akan Roh Kudus, Lukas 11 ayat 13. Jadi gini, Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus, ya, dan memberikan karunia Roh Kudus kepadamu sesuai dengan kehendaknya. Jadi Tuhan saat ini nanti akan mencurahkan Roh Kudusnya dan akan memberikan karunia Roh Kudus kepada kita semua sesuai dengan kehendaknya. Tim dan para pendoa akan menumpangkan tangan padamu dan mereka akan berdoa bersamamu. Jadi, tim berdoa bersama kita, bukan ya
bukan ya bahasanya gitu ya, panitia, pengajar, dan semuanya itu sama dengan peserta. Berdoa bersamamu. Bukan mentang-mentang saya dan Beni, pewarta pengajar itu lebih tinggi posisinya. Tidak. Atau panitia yang mendoakan lebih tinggi posisinya. Tidak. Ya, mereka akan menumpangkan tangan sama kita. Tetapi kita semua adalah sama. Mereka akan berdoa bersama kita. Nangkep ya Bapak Ibu ya? Oke, nanti saya juga akan mendoakan Bapak Ibu bersama dengan Beni nanti. Selanjutnya, mintalah kepadanya untuk memberi apa yang telah dijanjikannya, dan ucapkanlah permohonanmu dengan penuh kerinduan. Ya, ketika nanti Bapak didoakan, ya mintakan Tuhan, aku rindu pencurahan Roh, dan Tuhan kalau berkenan aku juga rindu pengen punya karunia berbahasa roh. Minta Bapak Ibu. Karena apa? Ini janjinya Tuhan. Lukas 11 ayat 13, ya. Dan jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ada syaratnya nggak berarti? Kita meminta. Ada syaratnya. Kita meminta. Mintanya dengan apa? Dengan segenap hati kita, dengan ketulusan hati kita. Dan malam hari ini kita mau menagih janjinya Tuhan. Ya. Selanjutnya, bagaimana orang menginginkan karunia berbahasa roh gitu ya? Dan bahasa roh itu biasa akan muncul waktu pencurahan roh. Ya, biasanya Bapak Ibu ya. Terus, nah ini yang diperlukan, kita harus buka hati untuk merindukan karunia itu. Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ada landasan biblis ya Bu ya. Kisah para Rasul 2 ayat 4. Ini saya kasih saya kasih clue ya. Setir roda itu mau mudah diputar kalau mobil bergerak, bener nggak? Setir roda mobil nih pasti yang Bapak Whitler dan sebagainya kan setir mobil nih ya. Setir roda mobil itu mudah diputar kalau mobil itu bergerak. Demikian juga Roh Kudus akan lebih mudah membentuk karunia bila kita bersedia membuka mulut dan mau bersuara. Nangkep ya? Jadi ketika didoakan, kita mulai bersuara, syalalalala, atau aleluya, 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 gitu. Kita mulai, ya bukan kita diem aja, ya Bapak Ibu, gimana mau dapat karunia berbahasa? Kalau mulutnya nggak bersuara, dipancing dengan aleluya, 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 bukan alelupa ya, bukan alelupa ya, tapi aleluya, ya, atau la, seperti itu. Atau Bapak Ibu mungkin ada yang pengen bersenandung dalam roh, nggak apa-apa. Bapak Ibu nyanyi, tiba-tiba nyanyinya itu ya la, pokoknya ada melodinya dan sebagainya. Ya, jadi setir mobil itu mudah diputar kalau mobil bergerak. Sama, mulut kita pun akan mendapatkan karunia itu kalau mulut kita digerakkan, mau buka mulut dan buka suara. Ya, oke. Karunia berbahasa roh itu adalah karunia doa disertai dengan pertobatan. Oke. Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kisah para Rasul 2 ayat 4. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa itu berdoa dalam bahasa roh? Ini merupakan doa yang melampaui kekuatan kodrati manusia. Dan merupakan sesuatu yang tidak dapat diungkapkan dari sifat Allah yang melampaui segala gagasan dan pikiran. 1 Korintus 14 ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Saya pakai contoh yang paling gampang adalah anak bayi. Ya bayi, saya masih punya anak bontot gitu ya, tapi udah gede banget. Ketika dia bayi, ya kalau dia nangis digendong sama mamanya, karena dia nangis nih, oe, maminya gendong dia dengan kata-kata apa? Tang ting tung ting tang ting tung tang ting tung. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau di tang ting tung ting tang ting tung anak diam apa? Diam atau tetap nangis? Akan diam. Pertanyaannya, ngerti nggak Bapak Ibu tang ting tung ting tang ting? Nggak ngerti kan? Tapi kenapa bayinya diam? Nah ini, ya siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Ketika kita bilang syalalalala gitu ya. Ketika bilang laba-laba, kok ada rugi ya. Saya dulu pertama kali dengar bahasa roh, dengar laba-laba, di otak saya mikir, kok ada laba, nggak ada rugi gitu ya.
Bercanda ya Bapak Ibu ya. Terus ada sandal lawas, ada sandal baru gitu. Itu otak saya dulu gitu ya. Nah, orang lain nggak akan ngerti Bapak Ibu ketika Bapak Ibu syalalala itu tadi. Tapi Tuhan mengerti. Itu sebenarnya yang biasa saya kasih ilustrasi bahasa roh itu seperti apa. Ya, berikutnya saya juga coba ilustrasikan nanti berikutnya. Bahasa roh merupakan suatu sarana untuk pertumbuhan dalam hidup ilahi, hidup dalam roh. Siapa yang berdoa dalam bahasa roh membangun dirinya sendiri. Jadi, karunia berbahasa roh itu adalah karunia yang bisa membangun dirinya sendiri. Ya, orang yang berdoa dalam bahasa roh, ia berdoa dalam bahasa tidak dimengerti, tidak terkonsep. Ia hanya sadar bahwa ia sedang berdoa dan memuji Allah. Aku dapat bahan ini dari Pak Endi Raharja, bagus banget mengenai bahasa roh ya. Makanya saya ambil di sini. Ini jujur materi ini baru pertama kali saya sajikan ketika saya bawa sesi 5 ya mengenai karunia berbahasa roh ya. Orang yang berdoa dalam bahasa roh berdoa dalam bahasa tidak dimengerti, tidak terkonsep, ia hanya sadar bahwa ia sedang berdoa untuk memuji Allah. Oke, sekarang saya kasih contoh begini. Saya tidak pintar berdoa. Ada orang bilang saya nggak pintar berdoa. Ya, disuruh doa 5 menit aja pusing katanya nyari kata-kata. Gak usah 5 menit, 1 menit aja susah. Doa bahasa roh saya pernah Bapak Ibu ya. Setengah jam sampai 1 jam saya pujian penyembahan, saya pakai gitar, nyanyi gitu ya. Kadang-kadang di kamar saya nyanyi gitu ya. Sambil nangis Bombay gitu ya. Lagi memuji Tuhan, menyembah Tuhan bahasa roh. 1 jam nggak berasa Bapak Ibu. Beneran. Syalalalala kita memuji Tuhan. Ya, karena tidak terkonsep gitu bahasanya. Saya kasih contoh lagi yang paling gampang. Ini saya contoh dari pengajar senior yang memberikan contoh mengilustrasikan bahasa itu seperti apa. Saya dan istri saya ketika dulu mau menikah. Ya, waktu biasa kalau orang menikah, kan biasa cowoknya mempelai prianya menjemput mempelai wanita di rumah atau di bridal. Ya, waktu itu saya jemput mempelai wanita sih di bridal sebelum ke gereja. Singkat kata, ketika saya ketemu dengan calon istri saya sudah didandanin, ya pakai slayer, pakai baju pengantin, pokoknya wah didandanin cantik. Ketika saya bertatap muka dengan calon istri saya, saking cantiknya mungkin pada waktu itu, saking cantiknya udah didandanin, saya nggak bisa bilang, aduh kamu tuh cantik banget sih, udah nggak bisa, lu keren banget sih dandanannya dan sebagainya, pakai slayer, pokoknya udah nggak bisa bilang cantik, keren, yang keluar adalah cek ya. Yang keluar adalah cuma cek. Kenapa? Udah nggak bisa bilang lu tuh keren banget sih, udah nggak bisa lu cakep banget gitu ya. Sama Bapak Ibu. Ya ketika Bapak Ibu mengalami pencurahan Roh Kudus, Bapak Ibu udah nggak bilang, aduh Tuhan luar biasa, terima kasih Tuhan, udah nggak bisa bilang begitu, karena Bapak Ibu merasa dicintai oleh Tuhan. Yang keluar adalah syalalala itu tadi, yang sudah tidak terkonsep, doa ucapan syukur yang tidak terkonsep lagi. Yang hanya sadar bahwa saya tuh berdoa dan memuji-muji Allah. 1 jam, 2 jam nggak akan berasa. Tanya Beni tuh. Tanya Bro Beni. Ya, ini konsep bahasa roh ya Bapak Ibu ya. Keadaan agar bisa menerima karunia berbahasa roh apa? Ini. Ya. Meminta karunia ini ya, kita harus lapar dan haus untuk menerima karunia Allah. Memintanya dalam iman penuh harapan, pasti Tuhan akan berikan kepada kita. Yang berikutnya, kita harus bekerja sama dengan Allah. Dengan iman yang aktif, bukan iman yang pasif. Ada 3 hal ya yang kita bisa lakukan agar kita bisa menerima karunia dari Tuhan ini. Oke? Selanjutnya. Sikap yang baik nanti waktu doa pencurahan roh Bapak Ibu ya. Relax, tangan terbuka. Ya, jangan takut akan bunyi-bunyi yang aneh. Konsentrasi pada diri kita. Buang pikiran-pikiran negatif yang berasal dari si jahat. Fokus kepada Tuhan. Ya, ini yang kita harus lakukan Bapak Ibu. Ya, nanti Bapak Ibu ketika didoakan, kalau bisa di kamar aja Bu, Bapak sendirian, pintu dikunci. Ya, jangan ada orang lalu lalang gitu ya. Malah kalau Bapak Ibu ada lilin, Bapak Ibu pakai lilin. Ya, nanti ada pembaharuan janji baptis ya. Bapak Ibu coba pasang lilin gitu ya. Sebagai tanda bahwa mengingatkan lagi bahwa oh Roh Kudus tuh tercurah waktu aku dibaptis dulu ya. Relax, tangan terbuka, jangan takut akan bunyi-bunyi yang aneh. Konsentrasi pada diri kita, buang pikiran-pikiran negatif ya Bapak Ibu yang berasal dari si jahat dan fokus kepada Tuhan. Terus
Nanti kan Bapak Ibu didoakan di dalam breakout room gitu ya. Kalau sudah didoakan, tungguin teman-teman yang lain ya. Kalau ini kan lagi online, lagi offline ya. Ketika di offline kan ketika ketua kelompok mendoakan, kalau sudah didoakan, nunggu teman-teman yang lain ya. Justru ketika kita sudah selesai didoakan, kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang lain. Oke? Dan memuji Tuhan. Selanjutnya. Ini sebenarnya ini bukan catatan untuk pengajar, saya salah ketik nih. Catatan untuk kita semua yang hadir di tempat ini. Ya. Untuk peserta. 1, kalau sekarang ada 3M. 3M tuh buka 3M tuh jaga jarak, cuci tangan, menjaga jarak, sama apa lagi saya lupa ya. Nah, tapi 3M-nya saya adalah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nanti ketika didoakan adalah membuka hati, meminta dengan iman, menerima Roh Kudus. 3 step Bapak Ibu ya, buka hati kita. Minta dengan iman. Karunia-karunia itu. Ya. Karunia hidup baru, karunia Roh Kudus dan sebagainya. Bapak Ibu minta menerima Roh Kudus supaya Bapak Ibu ada buah-buah roh dalam diri Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu nanti setelah ikut SADR ini. Selanjutnya, bagian doa. Ini bagian doa kata ibadatnya. Ya, ini cepat aja Bapak Ibu ya, nanti Bapak Ibu akan didoakan nanti Beni akan buka dengan lagu pembukaan ya dan sebagainya, terus nanti ada pembaharuan janji baptis gitu ya, terus ada doa pencurahan roh, nanti saya yang pimpin ya, kita bersama-sama memohon anugerah dan berkat Tuhan, didoakan di main room ya Bapak Ibu ya, terus habis itu nanti didoakan satu persatu di breakout room. Oke. Selanjutnya, Bapak Ibu, nanti akan ditutup dengan doa syukur dan kesaksian iman. Ini tata cara pendoaannya, ya. Oke, nanti ada Bapak Prodiakon yang akan memimpin janji baptis ya, Bro Beni ya. Mungkin nanti Bro Beni buka dengan satu lagu, terus habis itu pembaruan janji baptis, langsung masuk ke doa pencurahan roh aja, Bro. Oke. Sekarang saya mau sebutkan tata cara pendoaannya online seperti apa. Oke. Nanti Bro Beni akan memulai lagu penyembahan. Ini udah setelah janji baptis ya Bapak Ibu ya. Setelah janji baptis nanti akan di take over ke Pak Beni yang akan pimpin gitu ya. WL akan memulai lagu penyembahan. Terus pengajar akan mendoakan para peserta di main room, doa pencurahan roh. Nanti saya dan Beni akan mendoakan Bapak Ibu di main room. Setelah didoakan di main room, peserta akan masuk dalam kelompok di breakout room dan akan didoakan oleh ketua kelompoknya. Oke. Dihimbau anggota supaya videonya on. Ya, ketika didoakan oleh ketua kelompok, videonya on, Bapak Ibu ya. Jika sudah selesai didoakan, semua anggota bisa sharing dalam anggota masing-masing sebelum kembali ke member. Jadi kalau waktunya masih ada ya, sharing nggak apa-apa di dalam breakout room. Tapi kalau waktunya udah mepet, ya udah balik lagi ke member. Nanti bayangkan ketika Bapak Ibu didoakan, ya, itu yang mendoakan bukan ketua kelompok, tapi yang mendoakan Tuhan Yesus sendiri. Bayangin Yesus sedang apa? Sedang menumpangkan tangannya dalam di dahi kita, Bapak Ibu. Ya, ini tata cara pendoaannya. Oke. Pesan-pesan, ya. Orang pasti mengalami pengalaman yang berbeda-beda, Bapak Ibu ya. Terus bila belum menerima karunia berbicara dalam bahasa roh, jangan cemas. Harapkan bahwa itu akan datang segera. Tadi saya bilang tadi. Terus waspada terhadap setan atau si jahat. Masalah tetap ada, ya. Tapi di tengah masalah kita tahu bahwa kita harus berbuat karena Roh Kudus memberikan kita kekuatan untuk menghadapinya. Butuh proses. Ya. Setialah dalam doa dan ikuti pertemuan komunitas di Matius 25:21 itu setia pada perkara besar maka Tuhan akan kasih setia pada perkara kecil maka Tuhan akan kasih yang besar. Oke? Berhati-hatilah dalam men-sharingkan pengalaman pada orang lain. Jadi hati-hati Bapak Ibu ya. Nanti ketika Bapak Ibu sudah ikut pencurahan roh, sudah ikut SADR, kalau sharing sama orang-orang hati-hati. Apalagi orang-orang yang nggak suka karismatik. Hati-hati. Ya, apalagi nanti Bapak Ibu tiba-tiba doa lingkungan ada bahasa roh lagi Bapak Ibu ya. Doa rosario lingkungan tiba-tiba Bapak Ibu syalalala lagi. Waduh, jangan Bapak Ibu ya. Hati-hati kalau men-sharingkan pengalaman kita pada orang lain. Oke, ini pesan-pesan. Oke. Catatan untuk kita semuanya. Pencurahan roh barulah permulaan, bukan pengalaman pencurahan rohnya yang penting, melainkan kesetiaan kita dalam mengikuti Kristus yang terpenting. Ya, mohon maaf, masih bukan buat pengajar ini. Kemarin slide-nya saya pakai buat pengajar gitu ya.
tekankan bahwa pencurahan roh itu baru permulaan, Bapak Ibu ya. Jadi saya menekankan kepada Bapak Ibu bahwa pencurahan roh ini baru permulaan. Bukan pengalaman pencurahan rohnya yang penting, melainkan kesetiaan kita dalam mengikuti Kristus yang penting. Nangkep ya, Bapak Ibu. Jadi yang difokuskan bukan hari ininya doang gitu ya, tapi setelah hari ini kita mau setia nggak mengikuti Kristus. Amin, Bapak Ibu ya. Oke. Masih ada waktu nggak ya? Kalau udah cukup deh, saya nggak perlu materi ini. Ini karena bukan materi, saya mau sedikit cerita bahwa materi ini saya mau tambahkan mengenai sejarah karismatik. Boleh ya Pak ya? Oke deh, saya coba sedikit aja deh ya. Ya ini Bapak Ibu, ini Roh Kudus dalam gereja ya poinnya. Itu di Kisah Para Rasul 2 waktu Pentakosta. Ya. Setelah Pentakosta itu Roh Kudus menyertai para murid. Poinnya itu. Ya. Jadi ini yang namanya gerakan Roh Kudus itu ketika Pentakosta dan setelah Pentakosta. Ya, Roh Kudus menyertai para murid kan Petrus sampai bilang, aku nggak punya emas perak, aku nggak punya harta, tapi di dalam nama Tuhan Yesus yang kau bunuh gitu ya, kamu bangkit dan berjalanlah. Jadi ketika rasul-rasul itu mendapatkan pencurahan roh, mereka menjadi semangat yang luar biasa. Ya, ini. Nah, sekarang gereja masa kini, apa Roh Kudus perannya? Oke. Ini namanya Paus Yohanes 23. Dia menjadi paus umur 77 tahun, udah cukup tua ya. Dia membuka jendela kebijaksanaan. Dia membuat apa yang namanya Konsili Vatikan kedua tahun 62 sampai 65 dan perubahan terjadi. Kenapa? Waktu itu Bapak Ibu gereja itu sumpek ya sampai terjadi perpecahan ya Bapak Ibu ya tahu ya. Jadi saya mau sedikit cerita ketika murid itu 1012, 1000, 5000 dan bertambah banyak. Ketika ada Pentakosta terjadi, Roh Kudus tercurah Bapak Ibu pada waktu itu ya. Yang namanya karunia Roh Kudus tuh beleleran nggak? Jadi orang tuh sudah biasa banget pada waktu itu ketika orang-orang pengikut Kristus itu punya karunia. Dan hasilnya adalah ada kesombongan dalam diri mereka pada intinya. Dan sejarah gereja membuktikan bahwa ketika orang begitu banyak karunia-karunia itu, mulailah yang namanya karunia itu seolah-olah dimatikan. Seolah-olah dipegat sana sini gitu ya. Nah, ini kenapa gereja Katolik pada waktu itu dibilang gereja Katolik kok kaku banget ya gitu ya. Nggak boleh tepuk-tepuk tangan, nggak ada bahasa dan sebagainya. Sebenarnya Bapak Ibu, gereja perdana tuh ada. Sebenarnya. Tetapi karena tadi ya, karunia itu sudah kemana-mana gitu. Seolah jadi hal yang biasa, bukan menjadi suatu hal yang luar biasa. Jadi menjadi hal yang biasa. Makanya karunia itu seolah-olah dimatikan. Itu poinnya. Dan sampai di tahun 1500 ada puncak kekelaman dalam gereja. Gereja Katolik. Perpecahan Protestan. Tahun 1500. Bapak Ibu tahu. Martin Luther mendirikan gereja Protestan. Nah, ini di Paus Yohanes 23 tuh adalah paus yang dipilihnya udah cukup tua, dan pada waktu itu karena berapa kali tidak terpilih, asapnya hitam lagi. Kalau konklav kan pemilihan paus asapnya hitam, itu belum terpilih, kalau putih terpilih gitu ya. Nah, singkat kata udah berapa kali hitam, akhirnya udah berapa kali hitam terus, akhirnya yaudah kasarnya gitu ya, terpilihlah Paus Yohanes 23. Tapi ternyata Paus Yohanes 23 ini tua-tua keladi, dia bilang gitu ya. Dia tuh melakukan gebrakan yang luar biasa Bapak Ibu. Nah, gebrakannya adalah ketika dia bikin ini. Baharuilah dalam masa kami ya Tuhan, mukjizat-mukjizatmu agar jadi suatu Pentakosta baru. Dia buat doa novena. Gereja sudah sumpah. Mari umat semuanya minta kepada Tuhan supaya memperbaharui ya masa kami ya Tuhan, mukjizat-mukjizatmu supaya terjadi Pentakosta baru. Luar biasa banget. Nah, ternyata doa itu dikabulkan. Setelah konsili banyak orang Katolik mengalami pembaharuan kuasa roh dalam hidupnya. Ya, ini kan yang dia lakukan adalah ini. Membuka jendela kebijaksanaan. Itu Bapak Ibu tahu ya, jendela itu ribuan di St. Peter. Saya belum pernah ke sana sih ya. Pintu dan jendela itu dibuka karena sumpah butuh pembaharuan. Dan yang luar biasa dia mengadakan Konsili Vatikan kedua tahun 62 sampai 65. Kalau nggak ada Konsili Vatikan kedua, Bapak Ibu saat ini mungkin malas ke gereja. Kenapa?
Bapak Ibu dipantatin sama romonya. Ya, terus bahasanya masih bahasa Latin. Ada begitu banyak hal-hal yang kaku ya sebelum Konsili Vatikan kedua. Oke. Nah, ternyata doa tersebut dikabulkan. Selain Konsili Vatikan kedua, kita sebagai orang-orang dalam gerakan Baru Karismatik itu juga percaya bahwa sebenarnya ada ini. Ya. Jadi ada anak muda itu 15 Februari itu tahun 67 itu lagi retret. Ya, weekend gitu ya. Itu namanya P.T. Gallagher bersama dengan teman-temannya. Nah, P.T. Gallagher ini ketika dia retret itu mau bikin surprise sama romonya. Dan ketika mau bikin surprise, mau masuk kamar romo gitu ya, dia ternyata lewat kapel. Dan ketika dia lewat kapel, dia mampir ke kapel, ada gerakan dan dia berdoa depan sakramen Maha Kudus. Ketika dia berdoa di depan sakramen Maha Kudus, apa yang terjadi? Yang terjadi dia mulai berbahasa roh, mulai mendapatkan karunia-karunia karismatik itu. Dan dia cerita sama teman-temannya. Dan cerita sama teman-temannya justru bukan mau bikin surprise sama romonya, dia malah berdoa sama teman-temannya itu di depan tabernakel. Dan seperti Pentakosta terulang kembali saat itu. Dan mulai nih Bapak Ibu, gerakan anak muda ini ya menyebar di kampus-kampus di Amerika sana, di daerah Duquesne sana gitu ya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Sampai kedengeran ke Vatikan pada waktu ini, gerakan apa sih gitu ya. Dan akhirnya Paus pada waktu itu mengirimkan seorang Kardinal Suenen namanya. Kardinal Suenen itu orang Yesuit, itu kaku banget. Yesuit itu pasti nggak suka yang aneh-aneh begini. Mengirimkan itu untuk menyelidiki apa yang terjadi nih di kampus-kampus di Amerika sana. Dan apa yang terjadi setelah ditelaah, diselidiki bahwa ini benar-benar adalah gerakan dari Roh Kudus, Bapak Ibu. Dan akhirnya di tahun 1967 Bapak Ibu ya, 67 itu akhirnya berdiri lah yang namanya gerakan Pembaruan Karismatik Katolik. Ya, semua kardinal seluruh dunia itu berkumpul ya, sumpah setia bahwa gerakan ini adalah benar-benar gerakan dari Roh Kudus. Dan di tahun 76 mulai masuk ke Indonesia. Ada dua romo, namanya romo dari Amerika ya, Romo Schneider sama Romo O'Brien. Dan kedua romo ini memberikan SHDR pertama seperti ini bersama dengan 15 orang. Cuma 15 orang pesertanya Bapak Ibu ya, pakai bahasa Inggris. Ada Pak Joseph, Pak Joseph Kerja Indra, ada suster, dan ada Romo, waktu itu ada beberapa. Ya, nah itu sejarah karismatik Katolik hadir di Indonesia dan di dunia. Dan kita harus berbangga karena apa? Baharuilah dalam masa kami ya Tuhan, mukjizat-mukjizat-Mu agar menjadi suatu Pentakosta baru. Ini jawabannya adalah lahirnya gerakan pembaruan karismatik Katolik, Bapak Ibu. Aminin itu. Itu sedikit cerita penutup. Oke, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak, mungkin langsung persembahan dulu ya. Baru habis itu masuk ke dalam ini. Pengajarannya sudah. Sekarang mungkin ada persembahan dulu atau gimana? Terserah, saya kembalikan ke hostnya. Persembahan dulu kok. Ya, mungkin persembahan dulu. Setelah itu pembaruan janji baptis, baru nanti Beni akan pimpin penyembahan. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga penjelasannya clear, jelas. Tuhan memberkati. Ada pertanyaan dulu nggak, Bos Basekar? Takutnya ada pertanyaan nih. Semoga Aman, tidak bro. ada. Nggak ada, iya. Oke. Sesuai dengan time, malah masih kurang 5. Nggak apa-apa. Lanjut aja deh persembahan. Bro Beni, persembahan bro. Baik, mari kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Malam hari ini kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih atas pengajaran yang sudah Engkau berikan bagi kami malam hari ini untuk membuat kami mengerti cinta-Mu, membuat kami mengerti bahwa Engkau Allah yang luar biasa. Dan Tuhan, sebentar kami rindu memberikan persembahan kami. Kau sendiri Tuhan yang boleh melihat Tuhan setiap kerinduan hati kami untuk berbagi
Bila Tuhan bukan seberapa besar, tapi biarlah sungguh-sungguh Engkau lihat setiap kedalaman hati kami untuk memberi. Terima kasih Tuhan, berkati kami, berkati mereka semua yang sudah memberikan, sehingga sesungguhnya Tuhan Engkau ada di dalam kehidupan mereka. Terima kasih, kami serahkan semua dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Untuk mengiringi persembahan kita pada malam hari ini, kita mau datang di hadapan Tuhan. Tidak dengan tangan hampa kami datang di hadapan Tuhan, melainkan penuh dengan bagi kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya sekali lagi bagi kami kan bawa Tuhan. kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Oke, Terima silakan. kasih Pak Benny. Untuk pengumuman, Pak Witler silakan pengumuman, kemudian foto bersama, baru kemudian masuk ke pembaruan janji baptis dan lanjut pencurahan Roh Kudus. Silakan Pak Witler. Pak Witler, maaf masih di mute. Oke, tadi yang mute, yang mute host. Terima kasih Mas Segar. Terima kasih Pak Alek pengajarannya. Terima kasih ya, agak lebih dikit Pak Alek. Jadi ya, baik Ibu, Bapak dan saudara-saudara sekalian peserta SHDRK pada malam hari ini, jangan lupa seperti apa pesannya Pak Alek, tidak berhenti di bahasa roh, tapi kita bisa juga mendapatkan berdoa dalam roh ya. Jadi kalau berdoa dalam roh, kita punya relasi yang baik pada Yesus yang memberi hidup. Nah, jadi jangan kecewa kalau nanti dicurahkan oleh Tuhan Yesus melalui tangannya Pak Alek atau Pak Benny itu atau ketua kelompok, itu jangan kecewa kalau misalnya tidak dapat. Sebenarnya bukan tidak dapat, tidak memperoleh. Kalau tidak dapat itu seperti kita belajar, saya mampu ya. Jadi saya dapat, tidak. Kita kalau tidak rindu, kalau kita tidak buka hati, itu rohnya belum bisa masuk karena rohnya itu halus sekali, lembut. Harus benar-benar rindu, harus benar-benar memohon dengan kerendahan hati. Nah, barulah kita memperoleh dengan tumpang tangan Pak Alek, dengan tumpang tangan ketua kelompok dan seterusnya yang sudah berpengalaman ya. Saya juga sudah berpengalaman memperoleh bahasa roh di
bukan Santo ya, Romo Yohanes, bilangnya Santo. Ya, jadi jangan khawatir Bapak Ibu ya, bisa juga dalam perjalanan nanti, kalau ini tidak, minggu depan tiba-tiba di rumah doa pagi, kan sudah saya ajarkan di sesi 3 kemarin yang dibawakan Bu Yulia, doa setiap baca kitab suci, doa setiap hari kalau mau tumbuh. Jadi kalau mau tumbuh tuh harus baca kitab suci, doa tiap hari, nanti pasti saya yakin bisa orang minimal doa dalam roh. Jadi bahasa rohnya dapat, nubuannya dapat, begitu juga ada karunia penyembuhan, bisa tumpang tangan doain orang bisa sembuh ya. Jadi tekanannya itu jangan lupa ya, minggu depan kita ada perubahan yang akan dibawakan oleh Pak Sofyan dari Cengkareng ya, dari Cengkareng dia jauh-jauh nih Pak Sofyan ini. Tapi atas nama Sekina. Ini angkatan saya waktu pendidikan TC pengajaran di Santo Bartolomeus Barto. Ya baik, jadi jangan lupa ya, minggu depan akan kita ketemu lagi dengan Pak Aloysius Sofyan. Ya, kami berulang kali. Terus Pak Beni, terima kasih ya tim pujiannya, suaranya bagus. Pantas Pak Alek maunya joinnya sama Pak Beni, ya, karena suaranya bagus ya, luar biasa. Saya kepingin juga suaranya kayak Pak Beni itu. Gimana caranya ya? Harus belajar Pak Alek. Ya terima kasih. Sekian itu dulu ya saya bisa berikan. Selamat nanti menerima pencurahan roh. Kemudian nanti janji baptis ada prodiakon kita Pak Nirbito. Tolong nanti ada buku biru yang di halaman 70. Terima kasih. Ya itu dulu yang bisa saya berikan. Selamat malam. Tuhan berkati. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke pembaruan janji baptis, minta tolong Mbak Klira untuk memandu foto bersama dulu, boleh? Baik, Mbak. Foto dulu, bro. Senyumnya buat Tuhan. Cheese. Bapak Ibu terkasih, kita ada 3 slide. Seperti biasa kita foto 2 kali. Gayanya boleh ganti sebanyak 2 kali. Ada 3 slide, mohon bersabar. Semua yang bisa membuka videonya dipersilakan untuk membuka video. Ibu, saya sebutkan sedikit beberapa yang belum membuka video seperti Bu Clara, Bu Heti, nggak apa-apa lah kalau nggak membuka. It's okay. Siapa tahu masih mau membuka videonya. Baik, saya mulai untuk slide yang pertama, sesi yang pertama. 1, 2, 3. Slide yang kedua. 1, 2, 3. Dan slide yang ketiga. 1, 2, 3. Sekali lagi, boleh diberikan gaya bebasnya. Slide pertama, 1, 2, 3. Slide yang kedua, 1, 2, 3. Terakhir, 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Oke. Baik, terima kasih Mbak Klira. Silahkan Pak Alex sama Pak Beni dan Pak Nirbito. Oke. Bro, mau buka dulu bro, 1 lagu atau langsung pembaruan janji baptis? 1 lagu dulu aja sih bro. 1 lagu singkat ya sebelum masuk pembaruan janji baptis. Ya. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku,
Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sekali lagi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Silakan. Silakan Pak Derbito untuk pembaharuan janji baptis. Marilah kita persiapkan diri. Mari kita hening sejenak. Mohon kiranya Allah Roh Kudus hadir bersama kita dengan membuat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami putra-putrimu berkumpul saat ini di tempat ini untuk berdoa, memuji, dan mempersembahkan di dalam. Saat ini kami mohon persiapkanlah hati dan diri kami, serta kuduskanlah kami agar kami layak untuk datang ke hadirat-Mu. Dan menikmati setiap kasih-Mu melalui Roh Kudus yang Engkau berikan kepada setiap kami. Kami mohon kuduskanlah tempat ini, sehingga kami terbebas terlindung dari segala kuasa iblis. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan sepanjang segala abad. Kita akan memulai pembaruan janji baptis. Sanggupkah saudara menolak godaan setan dalam bentuk tahayul, perjudian, hiburan yang tidak sehat, dan perbuatan yang jahat? Ya, saya sanggup. Sanggupkah saudara berjuang melawan segala tindakan dan kebiasaan yang tidak adil dan tidak jujur yang melanggar hak asasi manusia? Ya, saya sanggup. Maka sekarang dengan keyakinan yang teguh, perbarulah iman saudara sebagaimana dahulu saudara berikrar ketika janji baptis. Percayakah saudara akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Ya, saya percaya. Percayakah saudara akan Yesus Kristus, Putra Allah Tunggal kita, yang dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh Santa Perawan Maria? Ya, saya percaya. Percayalah saudara akan Yesus Kristus yang menderita sengsara dan wafat untuk membebaskan kita dari dosa-dosa kita, dan bahwa Dia telah bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga, duduk di sebelah Allah Bapa yang Maha Kuasa? Ya, saya percaya. Percayakah saudara akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal? Ya, saya percaya. Percayakah saudara akan Roh Kudus, Terputus kayaknya. Saya lanjutkan ya. Oke. Percayakah saudara akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Ya, saya percaya. Ya, saya percaya. Percayakah saudara akan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikaruniai Roh Kudus dan dilahirkan oleh Perawan Maria? Ya, saya percaya.
Percayakah saudara-saudara Yesus Kristus yang menderita sengsara dan wafat untuk membebaskan kita dari dosa-dosa kita, dan bahwa Dia telah bangkit dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa? Ya, saya percaya. Percayakah saudara akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal? Ya, saya percaya. Percayakah saudara akan Roh Kudus, Allah yang menghidupkan dan memperbarui muka bumi, yang berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan? Ya, saya percaya. Sanggupkah saudara-saudari untuk mengikuti sebagai Tuhanmu dan pemimpin jalan hidup rohanimu? Ya, saya sanggup. Marilah sekarang kita berdoa bersama. Mbak Sekar boleh bantu didoakan. Tuhan Yesus Kristus, saya ingin menjadi milik-Mu mulai sekarang ini. Saya ingin dibebaskan dari kuasa kegelapan dan dari pengaruh setan. Saya ingin masuk ke dalam kerajaan-Mu dan menjadi warga umat-Mu. Saya memohon supaya Engkau saat ini pun berkenan membaharui pembaptisan kami dengan karunia Roh-Mu dan memberikan kepadaku anugerah dan rahmat, serta karunia-karunia Roh Kudus, yang dengan itu semua akan semakin mendorong saya untuk mencintai umat-Mu dengan baik, demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Oke, langsung ke Bro Benny. Silahkan Bro Benny untuk masuk ke dalam doa pencurahan roh. Oke, baik. Bapak Ibu Saudara, inilah saatnya kita mau datang di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita seperti tadi Bro Alex katakan bahwa malam hari ini kita harus merindukan Tuhan. Kita harus merindukan Dia hadir dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu Saudara, saya mengundang kita semua untuk cari posisi yang paling enak. Siapkan hatimu, siapkan dirimu. Pejamkan matamu, tinggalkan segala sesuatu yang mungkin akan mengganggu engkau saat ini. Arahkan setiap hatimu kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, maka aku akan hadir di tengah-tengah mereka. Dan kami percaya Tuhan, sekalipun ini secara virtual, kami lebih daripada 2 dan 3 orang. Maka kami percaya Engkau Tuhan yang omnipresence, Engkau Tuhan yang hadir dalam setiap kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan Yesus sedang ada bersama-sama dengan engkau. Datang. Dia mendatangi engkau secara pribadi saat ini. Bayangkan dengan imajinasi imanmu bahwa Yesus sendiri yang saat ini sedang ada bersama dengan engkau. Dia sang kasih. Dia yang menjanjikan Roh Allah, Roh Kudus sedang ada bersama dengan engkau saat ini. Dan kita berdoa dengan segenap hati. Kita sungguh mau percaya bahwa Roh Allah, Roh Kudus akan dicurahkan dalam kehidupan kita saat ini. Buka hatimu, buka dirimu di hadapan Tuhan. Terus Tuhan. Saudara, tetaplah berdoa. Datang dengan penuh kerinduan dan minta saat ini. Minta Roh Allah, Roh Kudus memperbaharui muka bumi, memperbaharui kehidupanmu secara pribadi. Sungguh tidak ada yang mustahil ya Tuhan, bahwa Engkau akan hadir bersama-sama dengan kami. Bapa, ini kerinduan kami.
Kami rindu Engkau curahkan Roh Allah, Roh Kudus. Tercurah Tuhan dengan luar biasa saat ini. Bagi setiap orang-orang yang membuka hati. Kita percaya. Saya percaya. Oh, malam hari ini sekalipun Engkau di rumah masing-masing, Engkau akan mengalami jamahan kuasa Roh. Kalau mungkin kau merasa dijamah Tuhan dan kau ingin menangis, bebaskan saja Roh. Bebaskan dirimu di hadapan Tuhan. Malam hari ini Tuhan lembut, kuasanya mengalir. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati kami Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hatimu. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Saudara yang bisa menyanyikan pujian ini, nyanyikan dengan segenap hatimu. Minta Roh Kudus, minta Roh Kudus hadir saat ini. Roh Kudus, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Sekali lagi Roh Kudus kau hadir, Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Bersama-sama buka hatimu di hadapan Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Sekali lagi ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa. Sekali lagi buka hatimu di hadapan Tuhan saat ini. Ku buka hati, ku buka hati dengan penuh kerinduan datang di hadapan Tuhan malam hari ini. Ini kami Tuhan datang di hadapan, menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, jamah setiap kami Tuhan, penuhi kami. Gak ada yang mustahil dengan kuasa Allah. Sekali lagi ini kerinduan kami malam hari ini Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati, menyembah-Mu Yesus.
Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Sekali lagi ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. dengan sungguh-sungguh berdoa, Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. jamah kami Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Sekali lagi, Allah Maha jamah kami Tinggi. Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Katakan Yesus, Yesus, Yesus. Kiara baraya la 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 kana mangada ya la 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 kada ya la 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 kada da kada da kada da kada da kada da. Nama biar Roh Kudus tercurah malam hari ini. Biar badaya la 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 ya na 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 ne. Sembah, buka hatimu dan biarkan Roh Allah, Roh Kudus penuh dalam hatimu malam hari ini. Kiara bangana ya la bangana ya la ya la ya la ya la ya la kada. Terima ya na na. Dengan setiap apapun yang sedang kau alami malam hari ini, Roh Kudus rindu ingin tinggal bersama-sama dengan engkau. Kiara barana ngada ya la 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 ya na na. Terus bebaskan rohmu. Kiara bangada ya la 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 ya la. Roh Allah, Roh Kudus bekerja dengan bebas malam hari ini. Kiara bangada ya la ya la ya la ya la ya la ya la. Oh ya na 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 ya na. Nggak ada yang mustahil ketika kau membuka hatimu malam hari ini. Roh Kudus akan datang dan memenuhi engkau kembali. Kiara bakada yala 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 bakada 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 bakada. Terus fokus sama Tuhan. Bapa bakada yala 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 yala. Roh Kudus ya ra ra ra. Yala bakada yala 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 yala. Terus jamah Tuhan, jamah setiap umatmu ya Bapa malam hari ini, jamah umatmu tuh. Tetap datang dengan penuh kerinduan. Bapak kada yala yala kada. Kada yala kada kada. Bapak. Beberapa orang saya merasa bahwa engkau mengalami kekeringan dalam kehidupanmu. Kau sudah capek, terutama dengan kondisi yang seperti ini. Malam hari ini ketika engkau membuka hatimu, maka engkau akan menerima satu kekuatan baru. Engkau akan menerima pemulihan yang daripada Tuhan. Engkau akan merasakan sesuatu yang gak pernah engkau alami sebelumnya. Dan malam hari ini Roh Kudus sedang menjamah engkau. Jangan kau takut anakku, karena aku tahu yang terbaik untukmu. Ada banyak beberapa hati di tempat ini, situasi yang gak enak ini, kali bertanya sama Tuhan, Tuhan, sampai kapan badai ini berlalu? Sampai kapan masalah ini berlalu, Tuhan? Dan Tuhan bilang buat beberapa hati di tempat ini, anakku, jangan kau takut.
Aku tahu yang terbaik untukmu saat ini. Izinkan aku masuk ke dalam hatimu lebih dalam lagi. Mendampingi, menjamahmu saat ini. Memberikan kekuatan kepadamu saat ini. Izinkan saat ini aku menggendong. Memberikan kekuatan kepadamu saat ini. Ya Rabbal. Bapak. Bekerjalah ya Roh Kudus. Jamah. Apa kada ya? Apa. Tuhan mengulurkan tangannya saat ini kepada beberapa hati di tempat ini. Ada banyak tangan yang tengah ada di hadapan Tuhan. Dan saat ini bilang, Tuhan, aku nggak kuat. Dan saat itu Tuhan mengulurkan tangan, menjamah setiap hati, memberikan kekuatan kepada kita saat ini. Secara apa? Ada satu orang ibu yang malam hari ini engkau berdoa untuk orang lain. Malam hari ini jangan berdoa untuk orang lain, tapi berdoalah untuk dirimu sendiri. Biarkan Roh Kudus menjamah engkau. Roh Kudus sendiri yang bekerja dan menguatkan engkau. Buka hatimu dan biarkan Roh Allah, Roh Kudus penuh dalam hatimu saat ini. Bukalah hatimu saat ini. Dan izinkan Allah Roh Kudus berkarya dalam kehidupanmu saat ini. Jangan kau mengeraskan hatimu. Izinkan aku masuk lebih dalam lagi untuk menjamahmu, memberikan kekuatan kepadamu saat ini. Terus arahkan hatimu kepada Tuhan. Dia sedang berkeliling saat ini. Tumpangkan tangannya saat ini di hadapan kita. Pandang wajah Yesus. Pandang wajahnya yang kudus. Lagu Ben. Apa kada. Bapa, sentuh hatiku. Mari sentuh hati kami. Ubah Lawat kami satu persatu. Menjadi yang baru. Ubah kami menjadi yang baru saat ini. Bagai emas yang murni, kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku. Bapa, sentuh hatiku. Jamah setiap hati anak-anak hidup menjadi yang baru, bagai
emas yang murni, Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. sekali lagi sentuh hati kami Tuhan. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni, Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih bersama dengan Tuhan saat ini, jangan ditahan. Nangis lepas saat ini. Kuatkan hatimu saat ini. Jadi Allah Roh Kudus yang bekerja saat ini. Jamah setiap lepas bersama dengan Tuhan, jangan ditahan. Apa? Sentuh hatiku. Ada beberapa ibu di tempat ini yang terluka oleh suaminya, dan saat itu Tuhan minta suami, halnya aku telah mengampuni kau. Emas yang mulai menangis dan merasa dadanya membentuk bejana hatiku. Bebaskan hatimu. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mengalir Tuhan. Kiana mangada ya rabagada ya rabagada rabagada ya la 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 gada ya la 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 gada ya la Tuhan di dalam Tuhan. ya re ya rabana. Haleluya. Ya rabada gada mangada ya la 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 na ya na. Haleluya. Terus haleluya. Terus jamah kami semua, Engkau ada bersama kami. Roh Allah, Roh Kudus, terus Roh Allah yang lembut bekerja ya. Kokoda banget.
Sentuh hati kami saat ini satu persatu. Rasakanlah damai sejahtera yang berasal dari Tuhan saat ini. Dia rindu saat ini menjamah kita satu persatu. Mari terima Allah Roh Kudus, terima Roh Kudus saat ini yang menjamah kita satu. Dia memberikan kelegaan kepada kita, memberikan damai sukacita kepada kita saat ini. Ada satu ibu di tempat ini yang merasa saat ini dipeluk sama Tuhan Yesus saat ini. Dan dia merasa lega saat ini, merasa damai yang berasal dari Tuhan saat ini. Nangis bu, gak apa-apa. Memang Tuhan sedang menjamah ibu saat ini. Tuhan memeluk ibu saat ini. Dan dia bilang, aku sungguh mengasihi, aku sungguh mencintai. Ya, Terus mari mengalir Tuhan. dengan cintamu. Allah Roh Kudusnya redo bro, 2 sebelum masuk breakout room bro. Allah Roh Kudusnya redo tapi refrennya aja sebelum masuk ke breakout room. Kata-kata apa? Allah Roh, mari jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hati. Sekali lagi Allah Roh Kudus, Allah Roh jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Kita menyembah Tuhan dengan bahasa baru yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Oh
Berikanlah kami yang berkuasa dan dalam karunia berbahasa. Kita bisa masuk ke breakout room, tolong host. Didoakan oleh ketua kelompok. Yang di main room mungkin nanti saya sama Benny masih coba, kalau ada yang mau didoakan silahkan. Kalau ada yang mau leave juga nggak apa-apa, tapi kalau ada yang mau stay di dalam main room, doakan teman-teman peserta juga. Teman-teman dari Cikarang kalau mau stay silakan, tapi kalau mau leave juga nggak apa-apa. Ya, terima kasih Ibu Yesi dari Cikarang. Jovita kok belum masuk ke itu ya? Bukannya Ya, baik, saya percaya bahwa malam hari ini kuasa Roh Kudus bekerja dalam kehidupan setiap kita. Ketika kita membuka hati, ya kita pasti akan mengalami kuasa cinta Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, saya mau mengundang Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bersaksi, ya, menceritakan apa yang tadi dialami ya ketika berdoa gitu ya. Jadi nggak usah panjang-panjang, nggak usah ngalor ngidul, tapi hanya fokus kepada apa saja yang dialami tadi ketika sesi pencurahan Roh Kudus gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, yuk silahkan, mungkin ada yang mau di-sharingkan ya, ketika kita men-sharingkan, ketika kita bersaksi, sebenarnya kita sedang menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Jadi jangan ragu-ragu Bapak Ibu untuk menceritakan tentang kebaikannya. Ayo, siapa yang merasakan sesuatu boleh di-sharingkan malam hari ini. Ya. Salah satu tandanya kalau suruh sharing itu deg-degan. Nah, gitu Selamat ya. malam. Selamat malam. Ya, Bu Novi silahkan. Ya, terima kasih untuk waktunya. Boleh saya sedikit sharing, tapi semoga sharingnya ini bisa membuat berbagi buat teman-teman. Sharingnya cuma sederhana aja bagi saya. Saya rindu sekali untuk bisa bersekutu lagi pada wadah PDPKK yang seperti dulu. Tapi saatnya ini di SHDR, saya merasakan bahwa benar-benar Tuhan memberikan rohnya sehingga saya tersentuh dan saya tak berdaya sehingga saya sesungguhkan menangis, dan saya melihat sinar. Dalam penglihatan saya ada sinar warna ungu, tiba-tiba sinarnya benderang warna menjadi pink, dan lebih muda lagi akhirnya menjadi warna emas. Nah, di saat saya melihat sinar itu juga saya bisiknya itu antara lain, bantulah sesamamu. Nah, kebetulan pekerjaan saya naik motor dan saya melihat sekitar sekeliling saya di perjalanan banyak pemulung. Jadi saya tadi ada sedikit teguran ya dari hostnya, jangan memikirkan
dan jangan mendoakan orang lain, coba mendoakan untuk dirimu sendiri. Nah, itu saya salah satunya mungkin itu saya, dan saya berjanji untuk kedepannya saya akan mau memberikan apa yang saya punya, walaupun hanya dengan melipat tangan berdoa dengan siapapun. Kebetulan ada teman-teman saya minta bantuan doa, puji Tuhan, dengan sentuhan doa itu teman saya mengalami jamahan dan penyakitnya satu persatu mulai membaik. Dan yang lainnya nggak bisa saya gambarkan lain, begitu indahnya Tuhan itu hadir, dan saya nggak berdaya, hanya menangis dan merasakan kehadiran Tuhan malam hari ini. Terima kasih, mudah-mudahan berguna, dan mohon maaf apabila dalam penyampaiannya banyak kesalahannya. Oke, Bu Novi, terima kasih buat sharingnya. Ya, luar biasa. Mungkin, bro ya, satu lagi ya bro. Ya, boleh. Mungkin yang bapak-bapak ini ya. Iya, bapak-bapak. Iya, yang laki-laki. Tunjukkan kejantananmu, katanya Bro Benny ya bro ya. Ada mungkin dari bapak-bapak men-sharingkan tadi waktu doa rasa apa Pak? Rasa panas, dingin. Oh ternyata lagi demam nih Bapak Ibu ya. Oke, ada yang mau? Saya punya karunia menunjuk loh Bapak Ibu. Halo. Oke Pak Yan, silahkan Pak Yan. Ya baik. Iya. Tadi pada saat pencurahan roh tadi, saya mengalami suatu Yesus sendiri menumpangkan tangan. Itu bayangan saya pada saat saya merenungkan bayangan wajah Yesus. Itu Yesus itu datang menumpangkan tangan pada diri saya. Dan memang saya merasa tersentuh dalam hati saya sedikit. Dan mungkin untuk memperolehkan apa yang saya inginkan, memang belum belum memperolehnya. Tetapi kebahagiaan dan itu memang saya sudah rasakan pada hari-hari ya selama ini ya. Tapi kadang-kala hilang, kadang-kala datang kebahagiaan itu. Tetapi dengan pencurahan Roh Kudus ini saya percaya yakin dan memang Tuhan pasti memberikan suatu karunia kepada saya. Saya percaya mungkin ke depannya demikian. Baik, hanya ini saja Bapak Ibu saudara-saudari yang saya alami. Iya. Oke, thank you. Iya. Saya ada special request nih satu lagi. Karena saya tadi ngerasa ibu ini merasa luar biasa di jamaah Tuhan. Boleh Bu Nita? Boleh di-sharingkan tadi mengalami apa Bu Nita? Kalau nggak keberatan. Nah, oke. Tadi ngerasa apa Bu Nita sebagai penutup? Merasakan kelegaan aja Pak. Kelegaan, damai, dan sukacita. Aku juga ngerasain kayak dipeluk sama Tuhan. Oke. Ya ini konfirmasi buat saya juga. Tadi saya mendapatkan ya kalau ada satu ibu yang lagi ngerasa dipeluk sama Tuhan. Tadi memang saya melihat ibu gitu ya, puji Tuhan. Berarti memang saya bukan ngawang-ngawang sendiri ya berarti ya. Ada konfirmasi. Tadi merasa damai ya Bu ya? Iya. Merasa lega gitu ya Bu ya? Iya betul. Klong gitu ya Bu ya? Klong kayak bebannya lepas gitu ya Bu ya? Oke. Betul. Thank you banget Bu. Ya. Oke Bro Benny, mungkin sudah malam dan saya pun belum makan, Benny juga belum makan gitu. Boleh ditutup Bro dengan lagu penutup dan doa penutup. Oke, baik, puji nama Tuhan, kita sudah menyelesaikan sesi 5. Sekali lagi sesi 5 ini sesi puncak betul, tetapi bukan sesi terakhir. Jadi Bapak Ibu tetap setia mengikuti sampai dengan 7 sesi selesai. Karena justru 2 sesi selanjutnya merupakan sesi di mana apakah kita mau terus ikut Tuhan atau enggak gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan berhenti hanya di sesi 5. Baik, kita akan akhiri sesi pada hari ini. Kita tundukkan kepala, kita berdoa.
Bapa yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur, terima kasih buat rahmat kasih-Mu Tuhan, terutama jamahan Roh Kudus-Mu yang boleh Engkau berikan bagi kami malam hari ini. Tuhan, kami tahu kami berbeda tempat, berbeda jarak Tuhan, tapi kami tahu ya Bapa bahwa Engkau Allah yang menembus segala jarak Tuhan. Dan kami percaya malam hari ini Roh Kudus-Mu sendiri yang boleh bekerja, berbicara kepada kami setiap pribadi, sehingga Tuhan pemulihan boleh terjadi. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dan kuasa-Mu yang begitu dahsyat. Dan sebentar Tuhan, kami akan melakukan kembali aktivitas kami. Mungkin kami akan beristirahat juga Tuhan malam hari ini. Kami mohon agar Engkau sendiri yang boleh menjagai, melindungi istirahat kami, sehingga kami boleh beristirahat dengan nyenyak. Dan besok kembali kami boleh beraktivitas. Dan dengan penuh kesegaran kami akan kembali Tuhan bangun bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala doa ini kami sampaikan dalam satu nama yang punya kuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, berapa banyak yang merasa bahwa saya sudah menang malam hari ini? Boleh angkat tangannya Saudara? Nah, puji nama Tuhan, yang merasa sudah menang malam hari ini karena Roh Kudus sudah memenuhi setiap kehidupan kita. Kita boleh bersama-sama nyatakan dengan penuh iman malam hari ini ya. Kita bertepuk tangan bagi Tuhan ya. Dengan segenap hati kami nyatakan Tuhan, kami mau menang dalam Engkau. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lagi lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Siapa dikalahkan Saudara? Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Semua lambaikan tangan sama-sama, katakan haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Sing haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saudara saja katakan haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, kami undang Kau Tuhan segala raja. Sama-sama sing haleluya, haleluya. Bangkit semua, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan kita lebih dari. Tunjuk kamera, tunjuk, katakan kamu lebih. Kamu lebih dari pemenang. Sekarang tunjuk dirimu, katakan saya lebih dari pemenang. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Sampai jumpa di sesi yang ke-6. Oke, terima kasih teman-teman, Bapak Ibu. Semoga lebih semangat lagi. Seperti Benny bilang, ini baru awal. Semangat ya Bapak Ibu ya untuk sesi ke-6, sesi ke-7. Dan setelah itu tetap join di PD-nya ya Bapak Ibu ya. Oh iya. Benar ya Pak Witler ya? Dari tetap... Benar. Terima kasih Pak Alek. Nanti habis 7 juga join di PDKK-nya. Iya. Mantap Pak Alek. Terima kasih Pak Alek. Terima kasih Pak Benny. Thank you ya. Saya Terima kasih Pak Alek.